pilkada kan banyak desakan juga untuk ditunda. Kemarin juga Komnas HAM ya kalau nggak salah juga mendesak untuk ditunda. Kalau dari DPR gimana? Di? Di Menko Polhukam. Polhukam. Saya pikir bahwa apa yang terjadi pada saat tahapan-tahapan pilkada itu memang euforia daripada masyarakat yang memang agak susah dikendalikan ketika pendaftaran. Sehingga kemudian menimbulkan polemik, malah kemudian ada yang mengatakan bahwa akan timbul klaster baru ketika kegiatan-kegiatan pilkada ini tidak bisa dikendalikan masanya. Nah, namun menurut saya tahapan pilkada itu kan masih panjang. Jadi jalan keluarnya menurut saya bukan pembatalan pilkada, tetapi kemudian penyempurnaan aturan dan kemudian pengawasan yang ketat implementasi di lapangan. Nah, karena ini sampai dengan penyelenggaraan tahapannya masih panjang, saya pikir masih punya waktu kita melakukan penyempurnaan dan pengawasan yang ketat, sehingga insya Allah pilkada dapat diadakan dengan lancar, dan kami minta kepada pihak penyelenggara untuk kemudian memikirkan antisipasi, mengeluarkan PKPU yang produktif justru untuk kelancaran pilkada. Demikian. Berarti yang pembahasan Perpu itu setidaknya Bang mendukung ya Bang ya, kalau untuk evaluasi pertemuan-pertemuan yang masih ada di. Iya, jadi kalau ada misalnya Perpu untuk melakukan evaluasi beberapa, pokoknya kegiatan-kegiatan yang akan mengakibatkan penyebaran grafik corona tinggi, kita sepakat. Itu termasuk soal KPU yang akan mengizinkan konser musik kampanye itu gimana Bang? Ya, kalau menurut kami pada hematnya harusnya untuk konser dan apapun namanya yang mengumpulkan massa banyak sebaiknya tidak diadakan. Nah, itu tadi kami bilang bahwa KPU harus mengeluarkan PKPU yang produktif. Jangan kemudian akan ada timbul klaster-klaster baru ketika kemudian ada konser-konser di pilkada-pilkada. Nah, saya pikir bagaimana caranya kemudian calon justru memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang visi misi, terutama juga bagaimana calon itu mengajak masyarakat untuk menguatkan menjalankan protokol COVID-19. Jadi bukan ada di konser-konser menurut saya. Oke. Bang, selanjutnya soal Undang Nomor 19 tentang BUMN tradisi rangkap jabatan bisa segera dihapuskan dari pimpinan DPR seperti apa? Ya, saya dengar memang Komisi 6 sedang membahas dan kami sepakat bahwa rangkap jabatan itu akan mengakibatkan ketidakefektifan dalam melakukan pekerjaan. Karena rangkap jabatan itu saya pikir seharusnya bisa lebih produktif, tapi karena rangkap jabatan itu kemudian menjadi hambatan tersendiri. Toh kan biayanya juga keluar. Kalau saya pikir ya lebih baik ditiadakan begitu rangkap jabatannya. Ya, kalau menurut saya pertemuan antara Menteri Erik dan Pak Ahok itu adalah pertemuan yang biasa. Yang luar biasa itu Menteri Erik akomodatif dan kemudian aspiratif, sehingga kemudian cepat menerima masukan-masukan, dan ini mesti menjadi contoh apabila kemudian ada terjadi satu hal di BUMN. Itu direksi, komisaris, itu juga harus proaktif untuk kemudian dengan cara-cara yang baik menyampaikan kepada pemegang kebijakan di BUMN. Dan saya berharap semoga BUMN kita dapat mengimbangi langkah pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Demikian.